Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Aziza, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan dengan NIM 22211022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengantar matematika. Cabang pengkajian yang dikenal sebagai sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika, dan sedikit perluasannya, penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa silam. Sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilau hanya di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Plimpton 322, Matematika Babilonia sekitar 1900 sebelum Masehi. Lembaran Matematika Rin atau Matematika Mesir sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Dan lembaran Matematika Moskwa atau Matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pythagoras yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling terbesar luas setelah aritmatika dasar dan geometri. Sejarah materi matematika yang akan saya bahas kali ini yaitu sejarah fungsi. Konsep fungsi tepat dianggap sebagai salah satu yang paling penting dalam semua matematika, sebagai titik, garis, dan teori yang dominan dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Pengertian fungsi dan turunan merupakan dasar dari analisis matematika teori yang menjadi pusat dalam pengembangan matematika sejak saat itu. Secara historis, beberapa ahli matematika dapat dianggap telah diramalkan dengan formulasi modern konsep fungsi. Di antara mereka adalah Oresme 1323 sampai 1382 yang mengembangkan teori geometris lintang. Bentuk yang terwakili tingkat intensitas yang berbeda dan ekstensi. Munculnya gagasan fungsi sebagai intensitas matematika individual dapat ditelusuri ke awal dari kalkulus. Nah, selanjutnya ada Descartes 1596 sampai 1650 dengan jelas menyatakan bahwa persamaan dalam dua variabel geometris diwakili oleh kurva yang menunjukkan ketergantungan antara jumlah variabel. Yang ketiga ada Newton 1642 sampai 1727 adalah salah satu ahli matematika pertama yang menunjukkan bagaimana fungsi dapat dikembangkan dalam seri kekuatan yang tak terbatas sehingga memungkinkan untuk intervensi proses yang tak terbatas. Dia menggunakan istilah fasih untuk menunjukkan variabel independen, kuantitas yang rata untuk menunjukkan variabel dependen dan dinamika. Untuk merujuk kepada jumlah yang diperoleh dari orang lain menggunakan 4 operasi aritmatika dasar. Nah, beberapa bidang matematika berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan fungsi. Analisis matematis mempertimbangkan fungsi dari 1, 2, atau n variabel, mempelajari sifat-sifatnya dan juga sifat turunannya. Teori persamaan diferensial dan integral bertujuan untuk memecahkan persamaan di mana fungsi yang tidak diketahui adalah fungsi. Analisis fungsional bekerja dengan ruang yang terdiri dari fungsi, dan analisis numerik mempelajari proses pengendalian kesalahan dalam evaluasi semua jenis fungsi yang berbeda. Bidang matematika lainnya berhubungan dengan konsep yang membentuk generalisasi atau perkembangan dari gagasan fungsi. Sebagai contoh, aljabar mempertimbangkan operasi dan relasi, dan logika matematika mempelajari fungsi rekursif. Selanjutnya ada Leibniz 1646 sampai 1716 yang pertama kali menggunakan istilah fungsi pada tahun 1673. Dia mengambil fungsi untuk menunjuk dalam istilah yang sangat umum ketergantungan jumlah geometris seperti substansi dan subnormal pada bentuk kurva. Dia juga memperkenalkan istilah konstan, variabel, dan parameter dengan berkembangnya studi kurva dengan metode aljabar, sebuah istilah untuk mewakili kuantitas yang bergantung pada suatu variabel dengan menggunakan ekspresi analitis semakin diperlukan. Akhirnya, fungsi diadopsi untuk tujuan itu dalam korespondensi oleh Leibniz dan Jean Bernoulli 1667 sampai 1748. Nah, selanjutnya nih, konsep fungsi. Konsep fungsi didefinisikan dalam praktik dengan konsep analitis ekspresi. Perumusan ini segera dianggap menimbulkan beberapa ketidakcocokan. Nah, sebenarnya fungsi yang sama bisa ditunjukkan oleh beberapa ekspresi analitis yang berbeda. Perumusannya juga menghasilkan keterbatasan pada kelas fungsi. Dalam terminologi ini, kita dapat mengatakan bahwa definisi Euler hanya mencakup fungsi analitik, subset terbatas dari kelas fungsi kontinu yang sudah kecil. Sadar akan kekurangan ini, Euler mengusulkan sebuah definisi alternatif yang sangat ini
tidak banyak menarik perhatian. Pada abad ke-19, bagaimanapun pengertian fungsi mengalami pembesaran dan klarifikasi secara berturut-turut yang sangat mengubah sifat dan maknanya. Kontribusi penting lainnya terhadap evolusi fungsi berasal dari karya Fourier 1768 sampai 1830 yang peduli dengan masalah aliran panas di badan material. Fourier dianggap sebagai sebagai fungsi dari dua variabel, yaitu waktu dan ruang. Pada titik tertentu, dia menduga bahwa ada kemungkinan untuk mendapatkan pengembangan fungsi apapun dalam rangkaian trigonometri dalam interval yang sesuai. Fourier bagaimanapun tidak pernah memberikan bukti matematis dari asersinya. Masalahnya kemudian diambil oleh Dirichlet 1805 sampai 1859 yang merumuskan kondisi yang cukup sehingga sebuah fungsi dapat diwakili oleh deret Fourier. Untuk melakukannya, Dirichlet perlu memisahkan konsep fungsi dari representasi analitisnya. Dia melakukan ini pada tahun 1837, memberikan definisi fungsi dalam hal korespondensi sewenang-wenang antara variabel yang mewakili rangkaian numerik. Sebuah fungsi kemudian menjadi korespondensi antara dua variabel sehingga untuk setiap nilai dari variabel independen ada hubungan satu dan hanya satu nilai dari variabel dependen. Dengan berkembangnya teori himpunan diprakarsai oleh Cantor 1845 sampai 1918. Konsep fungsi terus berkembang. Pada abad ke-20, fungsi diperluas untuk mencakup semua korespondensi sewenang-wenang yang memenuhi kondisi keunikan antara perangkat numerik atau non-numerik. Evolusi fungsi terus berlanjut dari pengertian korespondensi, matematikawan beralih ke pengertian relasi. Relatif dekat dengan konsep fungsi merupakan konsep primitif dalam teori kategori, dalam teori perhitungan. Misalnya seperti dalam kalkulus, sebuah fungsi tidak dipandang sebagai relasi, tapi sebagai aturan komputasi. Selanjutnya kita beralih ke pembelajaran fungsi di sekolah. Pentingnya fungsi dalam matematika sekolah telah berkembang pesat dalam beberapa abad yang lalu. Fungsi telah berkembang dari yang sedikit terwakili dalam matematika sekolah menjadi topik matematika inti. C.B. Boyers 1946 mengakui perkembangan konsep fungsi telah merevolusi matematika dengan cara yang sama seperti peningkatan geometri non-Euclidean yang hampir simultan. Ini telah mengubah matematika dari sains alami murni, ratu sains, menjadi sesuatu yang sangat besar. Hal tersebut telah menetapkan matematika sebagai dasar dari semua pemikiran yang pasti logika, dari semua kemungkinan relasi. Kebanyakan siswa di sekolah menengah banyak kesulitan dalam berpikir abstrak. Bagi banyak orang, berurusan dengan grafik kartesian dan ekspresi aljabar bukanlah tugas yang mudah. Ajaran fungsi perlu mengartikulasikan secara seimbang tiga bentuk representasi terpenting, yaitu bentuk numerik, grafis, dan aljabar. Hal ini akan menjadi kesalahan tafsir yang serius tentang pentingnya representasi analitik dan geometris dari fungsi, sehingga kemungkinan untuk mengecilkan peran aspek numerik pada pembelajaran tentang fungsi, terutama tabel dan perhitungan dalam situasi dunia nyata. Nilai numerik konkret mendasari ungkapan aljabar dan kurva geometris. Matematikawan dari abad 17 dan 18 menghabiskan banyak sekali waktu untuk melakukan operasi aritmatika, mencari pola hubungan. Newton misalnya mengisi banyak halaman dengan perhitungan aritmatika panjang. Penelitian telah menemukan bahwa dalam interpretasi hubungan fungsional yang diberikan melalui grafik kartesian, siswa sering menggunakan strategi penalaran numerik yang dengannya mereka lebih percaya diri. Monti 1984. Nah, selanjutnya nih, kita beralih ke kesimpulan. Fungsi-fungsi yang dipelajari dalam analitis matematis dan digunakan dalam aplikasi dipertahankan sebagai pusat gagasan ketergantungan antar variabel numerik. Mereka yang dianggap aljabar menekankan pengertian hubungan, dan yang mempelajari dalam logika matematika dan ilmu komputer sebagian besar menghargai aspek algoritmik. Matematika sekolah telah lama berfokus pada manipulasi aljabar, namun kemungkinan untuk mengatasi ekspresi aljabar tidak cukup untuk memecahkan masalah nyata. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk berlatih dan refleksi untuk memecahkan masalah yang signifikan. Dalam hal ini, teknologi dapat memainkan peran pendidikan yang sangat penting, mengubah fokus dari proses mekanis dan berulang hingga pemahaman aljabar dan kalkulus sebagai instrumen yang memungkinkan pemodelan situasi nyata. Teknologi dapat digunakan untuk melakukan manipulasi atau mendapatkan solusi dengan dalam model matematika, menyederhanakan aspek rutin kerja, dan membiarkan konsentrasi yang lebih kuat pada aspek yang benar-benar penting dalam melakukan belajar matematika. Pemahaman tentang makna konsep, perumusan masalah, pemahaman tentang sifat mereka, penjabaran strategi yang sesuai, dan diskusi analisis kritis mereka secara menyeluruh. Nah, sekian tadi pembahasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan nama atau tempat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.